Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi ya. Jadi pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang sensor. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang transducer. Transducer ini pada dasarnya sih mirip banget dengan sensor. Nanti akan disebutkan sih sebagian kemiripannya dengan sensor. Apa itu transducer? Transducer adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, bentuk energi itu kan ada banyak ya, ada energi cahaya, energi listrik, ya, energi panas, energi suara dan lain-lain. Nah, maksudnya suatu alat yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya itu misalkan kayak mengubah dari energi cahaya menjadi energi listrik. Misalkan seperti solar cell yang ada biasa di rumah-rumah ya, bagi yang nggak punya listrik biasanya pakai solar cell. Atau misalkan lagi mengubah dari bentuk energi cahaya, bentuk energi cahaya ke bentuk energi tahanan, misalkan kayak LDR ya, light dependent resistor, itu mengubah dari bentuk cahaya menjadi bentuk tahanan. Atau misalkan lagi baterai ya, dari bentuk energi kimia menjadi energi listrik ya. Atau generator yang mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik ya. Intinya seperti itulah yang namanya transducer. Artinya dia mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian gambaran ringkasnya sih kayak gini. Jadi transducer itu ada di bagian input dan bisa juga dia sebagai output ya. Karena kan tadi merubah ya, jadi bisa saja nanti bentuk pertamanya dia itu sebagai apa, kemudian diproses, nanti keluarnya jadi apa. Nanti bagian ini akan saya jelaskan lebih rinci sih di bagian belakang ya. Nanti saya sertakan juga contoh-contohnya. Jadi kalau sekarang masih bingung ya nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan sudah paham. Oke, lanjut dulu ya. Nah, misalkan kalau yang di bagian input, di sini ada 4 contoh. Yang pertama ada LDR. LDR itu light dependent resistor, mengubah cahaya menjadi resistansi. Nanti ini akan ada contohnya saya kasih ya. Kalau bentuk dari LDR sendiri tuh kayak gini ya. Ini coba kita klik salah satu, nah kayak gini. Ini banyak di bengkel lah ya. Biasa kalau dipakai bikin lampu otomatis ya seperti ini ya. Contoh yang kedua ada NTC dan PTC ya, mengubah suhu menjadi resistansi ya, mirip ya, tadinya mengubah cahaya. Kalau termistor itu mengubah suhu menjadi resistansi. Jadi makin panas ya, makin panas bendanya maka hambatannya bisa menjadi naik turun ya. Jadi makin panas bendanya maka tahanannya menjadi makin naik. Kalau misalkan panasnya makin turun maka hambatannya makin turun juga. Kemudian ada variable resistor, ini yang mungkin paling sering kita lihat ya, bentuknya kayak potensiometer itu, atau trim pot, potensiometer dan sejenisnya. Itu mengubah posisi menjadi resistansi ya. Maksudnya posisi itu kan kita putar-putar ya, kita putar-putar, kemudian dalam putarannya itu makin kita putar ke kanan maka makin tinggi resistansinya. Kalau kita putar ke kiri maka resistansinya makin rendah. Dan kebetulan sih di bengkel banyak ya benda-benda kayak potensiometer ya, yang biasa kita lihat di bengkel ya. Jadi dalamnya tuh kayak gini sebenarnya. Jadi makin diputar ke sini nanti makin tinggi tahanannya yang sebelah sini atau makin rendah. Ya, seperti itu aja sih, mudah kalau ya. Intinya dia mengubah dari bentuk gerakan ini, digerakin ya. Makin digerakin maka tahanan yang berada pada dua titik ini, titik 2 dan 3 berubah. Ya. Titik 2 dan titik 1 juga berubah tahanannya. Kayak resistor kan, kalau resistor kan dia tetap aja gitu tahanannya. Misalkan kalau kita punya resistor yang 10 kilo ya tetap aja 10 kilo, nggak berubah. Sementara kalau kita punya potensiometer yang 100 kilo katakan, nah itu kalau kita putar tuasnya ini maka tahanan yang berada pada dua titik ini, tengah dan pinggir
ya, tengah dan pinggir kiri atau pinggir kanan, itu akan berubah tahanannya, bisa jadi 0 sampai 100 kilo, bisa jadi 0, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, sampai 100 kilo. Itu aja bedanya dengan resistor biasa ya. Jadi intinya di sini kaitannya dengan materi kita hari ini, dia merubah dari bentuk gerakan ini, posisi ini, menjadi bentuk resistansi. Kemudian contoh yang terakhir untuk bagian yang biasanya di bagian input ya, yakni mikrofon ya, mengubah gelombang suara menjadi listrik. Ini banyaklah sering lihat. Yang biasa digunakan di output ya, transducer yang biasa digunakan di output ya kayak LED ya, listrik menjadi energi cahaya ya. Sambungkan ke baterai, LED-nya langsung nyala. Kemudian ada lagi lampu ya, listrik menjadi cahaya juga. Kemudian ada motor listrik atau motor AC ya, motor DC, motor AC kayak dinamo di mobil Tamiya itu ya, itu mengubah dari listrik menjadi gerakan ya. Kemudian ada heater ini yang biasa di dalam setrika atau elemen atau di dalam solder ya, mengubah listrik menjadi panas. Kemudian ada loudspeaker, ini juga biasanya di bagian output ya, mengubah sinyal listrik menjadi suara. Nah, kita kembali ke yang tadi bahwa transducer itu ada di bagian input ya. Kemudian diproses dengan proses yang berbeda-beda tentunya. Kalau kita di sini elektronika, berarti prosesnya dalam bentuk rangkaian elektronik. Kemudian akhirnya outputnya masih juga tetap transducer karena tadi dari listrik menjadi bentuk yang lain. Contohnya misalkan kalau dalam rangkaian, di sini ada rangkaian lampu otomatis, LED otomatis ya. Di sini ada LDR ya. LDR tadi di bagian input ya, jadi cahaya masuk, kemudian ada diproses oleh ada transistor di sini yang memproses pengsaklarannya ya. Ketika ada di sini tegangan masuk ya, maka pin kolektor dan emitornya akan terhubung. Nah, karena pin kolektor dan emitornya sudah terhubung, berarti arus listrik mengalir nanti dari negatifnya ya masuk ke LED, dan positifnya masuk juga ke LED, sehingga LED-nya pasti akan menyala ya. Tapi kalau misalkan tahanan di LDR ini terlalu gede ya, maka otomatis arus listrik nggak ada yang masuk ke sini ya. Kalau nggak ada yang masuk ke sini, maka otomatis gate-nya atau basisnya itu nggak ada arus listriknya. Kalau arus listrik nggak ada di sini, berarti nanti pin kolektor dan emitornya nggak akan ketemu, nggak akan tersambung. Kalau nggak tersambung, otomatis lampunya mati karena ya negatifnya kan nggak kesambung ke LED. Jadi kayak gitu aja sih simple cara kerjanya sebenarnya. Jadi transducer input itu memang tadi kaitannya lagi dengan sensor, mirip banget dengan sensor. Bahkan bisa dikatakan transducer input itu adalah sensor ya. Sementara outputnya ya biasa kita sebut sebagai hasilnya atau aktuatornya ya, kayak gitu. Saya kira mudah ya, bisa dipahami. Soalnya nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya aja. Ada tugas di sini. Tugas yang pertama ya, sebutkan apa definisi dari transducer. Kemudian yang kedua, berikan contoh-contoh transducer. Kemudian setelah itu kalian rekam dalam bentuk video, kemudian upload ke link yang akan saya berikan nanti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.